berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan, ditemukan ya, hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kenapa ada tersangka? Ya, ini tentang kasus ijazah Jokowi naik lidik dan polisi tinggal ungkap tersangka. Itu pemirsa ya. Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ke tahap penyidikan. Artinya penyidik Subdit Keamanan Negara Kemnekdis di Treskrimum ya mengantongi unsur pidana dan segera menetapkan tersangka. Kenapa ada tersangka? Karena ijazah palsu memang terbukti palsu. Loh, kalau seperti itu yang tersangka Jokowi dong. Nah, disinilah masalahnya ya. Karena duitisasi, maka yang terjadi adalah kriminalisasi. Karena sebetulnya mau polisi, mau jaksa, mau hakim, atau seluruh termul di Indonesia itu jutaan jumlahnya, untuk bisa membuat ijazah asli persis seperti aslinya itu tidak mungkin. Yang ada adalah memang ijazah itu dari pramuka dan pasti tidak sama dari yang dikeluarkan oleh Gajah Mada. Mestinya yang jadi tersangka adalah pemalsu ijazah, ya kan? Nah, di sini pemirsa, pada tahun kurun waktu ini, kata Dr. Tifa yang banyak dikutip oleh media ya, kurun waktu 1975 sampai 1985, di mana Jokowi katanya punya ijazah tahun 85 itu UGM mengeluarkan dua jenis ijazah. Ijazah nomor satu adalah ijazah sarjana, ijazah nomor dua adalah ijazah sarjana muda. Ijazah nomor satu mustahil dipalsukan karena ada sedikitnya 4 lapisan pengaman pada ijazah, yang jika ada orang bodoh nekat memalsukan, misalnya lulusan SMP punya toko ya di pasar pramuka pojok, yang berjasa membuat ketikan skripsi dan lain sebagainya, mau memalsukan, itu pasti akan ketahuan dengan cepat oleh mata para ahli. Dan ada satu layer pengaman lagi yang bersifat rahasia, artinya 5 lapisan rahasia itu. Nah, keempat layer pengaman itu tidak mungkin dijebol oleh karya seniman Universitas Pojok Pramuka, termasuk Paiman, ya nggak mungkin itu, ya. Jadi kalau ini, itu mengapa pemirsa, ya, sampai Jokowi dikaploi habis mukanya, dia nggak mungkin berani menunjukkan ijazah yang disebut asli, yang gambar fotonya itu ada, kata si siapa namanya itu, Dian Utama apa siapa itu, ini katanya asli miliknya Pak Jokowi, tapi nggak pernah secara fisik berani menunjukkan itu, karena kalau dikonfirmasi dengan ijazah asli yang asli Gajah Mada, ya, bukan asli pasar pramuka untuk mendapatkan legalisasi Gajah Mada, pasti kelihatan palsunya, ya kan? Tetapi kenapa kemudian tampak mengarah
bahwa yang akan menjadi tersangka adalah orang yang menuding ijazah palsu. Nah, di sini pemirsa, kita tahu semua kan, namanya Polda Bareskrim itu anak buahnya Listio Sigit Prabowo, Kapolri. Kapolri ya, anak buahnya Jokowi, dan mungkin sudah diwanti-wanti. Listio Sigit, kamu tahu kan, kamu dulunya siapa? Kemudian saya promosikan menjadi Kapolri, melompati senior-senior Anda. Ini tudingan yang sudah disebutkan oleh Megawati, pemirsa. Ya, marah sebetulnya Megawati dengan perilaku ini, tetapi saat itu Megawati kayaknya mati kutu di hadapan Jokowi gitu kan. Ya. Ingat dong, aku ini dihabisin orang. Balas jasamu apa? Nah, ya karena nggak mungkin lah Listio ngasih duit, ini Pak tak kasih duit untuk beli es teh apa beli apa ya toh, atau beli martabak atau pisang goreng, nggak mungkin itu. Apa yang paling dihadapi Jokowi itu ialah dengan cara menghiburnya. Apa itu? Memenjarakan orang-orang yang mengkritisi, dan pola itu sudah dijalankan sejak dipenjarakannya Bambang Tri sama Gus Nur itu ya. Cuma pada saat itu orang tidak begitu peduli, atau mungkin sangat terbatas yang sangat peduli kepada Bambang Tri dan lain sebagainya. Tetapi dengan masuknya para pakar telematika, ya kan, kemudian mereka adalah sarjana-sarjana asli dari Gajah Mada sendiri, ya, kemudian digital forensik, kemudian kader PDIP, senior PDIP, Betor Suryadi, ya, dan pengakuan dari para dari para orang-orang yang dibawa oleh Jokowi yang memang ngaku kenal dengan Paiman gitu kan, semuanya sudah terbukti gitu loh. Nah, disinilah memang ketika para penipu punya kekuasaan, ya, tahu bahwa dirinya itu dikatakan sebagai penipu, ya seperti maling, pemirsa. Maling bawa senjata, dia maling ke rumah nih, bawa senjata, kemudian ada orang teriak maling, kira-kira kabur apa tembak itu orang? Biasanya dia akan tembak, ya, supaya yang teriak itu mati duluan. Akan seperti itu, apalagi kalau kepala pengamannya yang ada di wilayah itu, ketua RT-nya dan lain sebagainya itu adalah anak buahnya maling. Tuh. Jadi ini bisa diduga lah, bisa ditebak kemana sebetulnya arahnya itu. Tetapi satu yang mungkin, ya, polisi ini akan mungkin menjadi bulan-bulannya adalah kalau reaksi rakyat itu tidak terkendali lagi, ya. Kalau nanti kemarahan dari publik itu tidak bisa dikendalikan lagi, dan mungkin akan terjadi goro-goro di Indonesia itu, ya. Nah, ini katanya Subdit Keamanan Kamnegdit.Ditreskrimum, istilahnya agak susah saya baca karena akronim semua gitu kan. Kelihatannya sih Direktorat Krim itu Resersi dan Kriminal Umum gitu kan. Dita penyidikan adalah tujuannya untuk mengungkap siapa, membuat terang peristiwa pidana, dan mengungkap siapa tersangkanya, dan inilah tahap kedua sekarang ini, kata Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisam Indradi di Mapolda Metro Jaya. Ya, normalnya kan yang memalsukan ijazah itu yang jadi tersangka. Ya. Kalau yang menunjukkan kekritisan kemudian berani berargumentasi, wah panjang ceritanya ini. Tetapi di situ nanti kita akan tahu, ya, hampir kasusnya mungkin seperti KM50. Sudah jelas polisi itu membunuh dan lain sebagainya, tidak masuk penjara dan seterusnya. Jadi mengharapkan keadilan di negeri ini susah banget. Makanya kemungkinan nanti akan banyak sekali mubahalah yang akan menghancurkan orang-orang yang zolim itu dengan laknat dan azab.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.